Kita akan masuk ke latihan yang kedua, di mana ini ada juga banyak server yang sifatnya juga serial, artinya berurutan, tetapi di sini ada downtime atau terjadi perbaikan, error atau apapun ya. Kalau Anda lihat di sini, silahkan, dia ada di latihan 4.8 di buku Arena edisi ke-6. Kemudian silahkan dibaca. Kalau Anda sudah selesai membaca, sekarang kita lihat ya. Di sini ada 4 buah workstation, di mana ada workstation 1, workstation 2, 3, 4. Semua sifatnya serial, artinya 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 secara berurutan. Hanya ada satu jenis part ya. Tetapi partnya ada banyak. Nah, ini yang menarik di sini. Di sini Anda lihat bahwa dia waktu antar kedatangan partnya itu bersifat konstan. Artinya tidak terjadi sesuatu yang bersifat distribusi, dan ini sangat wajar menurut saya, karena kalau di soal disebutkan bahwa dia menggunakan mesin produksi yang otomatis. Nah, di sini kita lihat kemudian dengan otomatis tersebut bisa dijamin bahwa waktu antar kedatangannya tepat 9,8 menit. Begitu pula waktu prosesnya. Waktu prosesnya, karena dia merupakan mesin yang sangat canggih, masing-masing juga tidak berdistribusi, tapi dia konstan. 8,5 menit, 8,3, 8,6, 8,6. Nah, tapi yang menarik di sini bisa terjadi error dalam mesin tersebut. Yang pertama ada, kita sebut sebagai, saya jelaskan di sebelah kanan dulu, kita sebut sebagai jam. Jam itu berarti dia, katakanlah kalau komputer Anda itu terjadi hang ya, error-error kecil seperti itu. Nah, ini ada yang disebut sebagai uptimes. Di dalam maintenance, uptimes ini kurang lebih sama seperti waktu antar kedatangan. Jadi katakanlah kalau counternya itu Anda set pada waktu ke 0, berarti waktu terjadinya jam yang berikutnya adalah pada 47,5. Kemudian yang berikutnya 47,5 ditambah 47,5. Nah, tapi itu kan kalau distribusinya uniform ya. Distribusinya eksponensial, sehingga secara ilustratif tidak tepat seperti itu. Tapi kalau di rata-rata akan ada waktu antar jamnya itu sebesar 47,5. Kalau karena dia berdistribusi eksponensial, sehingga bisa kita mengerti bahwa yang paling banyak itu adalah waktu antar jam yang sedikit-sedikit atau mepet-mepet, dan yang sedikit terjadi adalah waktu antar jam yang jaraknya itu berjauhan dengan yang lainnya. Anda bisa lihat kembali review kita materi tentang distribusi eksponensial. Nah, kemudian kalau repairnya, dia berdistribusi uniform. Ini cara membacanya bagaimana? Berarti batas bawahnya 2, batas atasnya 3. Berarti dia akan terjadi jam setiap kali 47,5 menit, berdistribusi eksponensial ya tentu saja. Itu waktu antar jamnya. Nah, kemudian kalau terjadi jam, dia butuh diperbaiki. Waktu perbaikannya itu berdistribusi uniform seragam 2-3 menit. Nah, selain jam, ada juga perbaikan yang sifatnya mayor. Dia berarti di sini juga sama, waktu antar datangnya perbaikan mayor itu sebesar 475 menit. Dan ini wajar ya kalau kita lihat di sini. Ini di sini kalau waktu perbaikan mayor ya seharusnya dia memang lebih jarang. Di sini kalau di soal tidak dijelaskan secara detail, kalau saya tidak salah tangkap ya. Cuma yang saya pahami mungkin ini bisa dianggap semacam tindakan preventif untuk melakukan perbaikan, ya. Dan waktu perbaikannya di sini membutuhkan waktu yang lebih lama kalau terjadi perbaikan mayor, 20-30 menit, dan dia juga berdistribusi uniform yang seragam. Nah, bagaimana kemudian cara kita membuat arenanya? Di sini di arena ada advance proses yang disebut sebagai failure atau kegagalan. Nah, ada 3 jenis caranya. Coba Anda perhatikan ya. Yang di sini adalah jadwal kapan
perbaikan itu akan terjadi, baik jam maupun major failure means ya. Contohnya terjadi di sini dan dia dijadwalkan berhenti di sini. Nah, bagaimana kalau dia ignore ya? Kalau dia ignore, artinya dia misalnya sudah di sini kan berarti kan prosesnya itu sudah dimulai sebelum terjadi perbaikan ya. Proses sudah dimulai di sini, kemudian tiba-tiba ada perbaikan. Nah, dia biarin saja terus dilaksanakan. Akibatnya apa? Akibatnya perbaikannya waktunya menjadi tidak sesuai yang diharapkan. Nah, ini paling banyak terjadi di praktik. Karena menghentikan proses di tengah-tengah itu kan tidak mudah. Tapi konsekuensinya, karena perbaikan Anda tidak penuh waktunya, ya mungkin hasil yang diharapkan dari perawatan mesin tersebut menjadi tidak maksimal, ya. Kemudian yang berikutnya, wait. Wait ini artinya menunggu. Kita lihat di sini. Di sini sudah terjadi proses, ya. Kemudian tiba-tiba ada perbaikan. Nah, Anda lanjutkan. Nah, tetapi kalau perusahaannya itu benar-benar concern, maka dia akan menggeser waktu perbaikannya supaya tetap sama. Kalau kita lihat di sini kan dia makan 4 kotak seharusnya 1, 2, 3, 4 kotak. Tapi karena dia baru bekerja di kotak kedua, maka dia ditambahkan 1 kotak lagi. Nah, itu dengan aturan wait. Aturan yang ketiga adalah preempt. Preempt ini artinya sama, di sini sudah terjadi proses. Tiba-tiba ada perbaikan, proses Anda juga sama, semua membutuhkan 2 kotak waktu. Kita butuh 4 perbaikan. Nah, ini Anda langsung Anda stop, ya sudah prosesnya berhenti. Meskipun ini saya bilang ya, dalam praktik tidak mudah. Anda langsung menghentikan prosesnya. Kemudian di sini Anda jalankan perbaikannya, kita tadi butuh 4 kotak, 1, 2, 3, 4 kotak. Nah, proses yang 1 kotak sisanya Anda geser. Nah, baik ignore, wait maupun preempt rules ini difasilitasi di Arena. Nah, sekarang kita coba mengerjakan metode arenanya ya. Yang pertama kita bisa tambahkan juga entity-nya di sini ada di basic process. Masuk ke entity misalnya atau maksud saya kita masuk ke sini ya. Tadi saya bilang bahwa kita kalau untuk yang di sini kita akan mencontohkan dengan langsung masuk modulnya. Di sini kita lihat namanya warehouse part. Di sini warehouse RM harusnya, tapi nggak apa-apa, kita ikuti saja yang ada di slide. Berarti di sini saya akan masuk, saya berikan nama, ya. Anda bisa berikan nama di sini atau di sini sama saja. Misalnya kita beri nama sesuai nama ini, warehouse part. Nah, kemudian ada definisikan di sini. Kan tidak ada definisi entitas ya. Kita juga bisa melakukan definisi di sini. Tapi kalau saran saya, lebih baik Anda melakukan cara pertama tadi di modul 4.7 ya. Tapi saya menunjukkan supaya Anda tahu bahwa banyak caranya di dalam mengerjakan arena ini. Ada part. Nah, kemudian tadi kita lihat di sini dia dengan konstan ya. Waktunya dalam menit. Kemudian nilainya sebesar 9,8. Ini waktu antar kedatangannya, first creation-nya 0. Ya. Kalau kita besarkan di sini, maka ini sudah sama seperti yang di sini. Artinya akan ada warehouse part yang datang setiap 9,8 menit yang bersifat konstan. Oke, berikutnya kalau entity-nya sudah ada, kita bisa menambahkan prosesnya. Nah, tapi sebelumnya kita harus mendefinisikan dulu. Nanti di proses itu kan akan terjadi failure, di mana dia ada 2. Yang satu ada jam, yang satu ada failure. Nah, di sini kita definisikan ada, kalau kita lihat, ada kita sebut sebagai failures di tiap workstation E, ada juga jam di tiap workstation E juga. Dimana dia, kalau saya bilang tadi, uptime itu berarti adalah antar failure-nya, dia berdistribusi eksponensial, dan downtime itu adalah waktu yang dibutuhkan, repair time-nya berdistribusi apa. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Anda masuk caranya masuk ke advance process. Sini kita lihat, ya, ada failure. Saya hanya akan mencontohkan untuk satu proses saja. Berarti saya akan contohkan
workstation 1 failure dan workstation 1 jam. Ya. Di sini kita bisa double klik. Ini kita besarkan dulu. Kita tuliskan namanya workstation 1 failure. Type-nya itu adalah ada bermacam-macam. Ada count atau time. Kalau count itu berarti ya jumlahnya. Kita kan peduli dengan waktunya ya. Kalau count-nya berarti per 100 failure. Berarti setiap ada 100 part akan ada failure. Tapi kita kan berdasarkan waktu. Nah, kalau berdasarkan waktu, di sini kita lihat yang kita sebut sebagai uptime ya. Maka tadi berdistribusi eksponensial sebesar 475 menit. Satuannya menit ya, jangan lupa. Sini. Downtime-nya tadi berdistribusi uniform. Sebesar 2 dan ini failure ya. Sebesar berapa? 20 dan 30. Oke. Jangan saya lupa, kita harus save ya di sini. Kita berikan folder yang lain, misalnya tes 4.7. Sorry, sudah ternyata itu sama, saya lupa. Ini tes 4.8. Kemudian di sini kita berikan nama misalnya tes 4.8. Save. Ya. Kita sudah mendefinisikan ada workstation 1 failure, berarti kita definisikan juga workstation 1 jam, ya. Dan di sini ada time. Kemudian dia berdistribusi eksponensial, kalau tidak salah 47,5, ya betul. 47,5. Ini tadi uptime-nya belum saya ganti, seharusnya juga menit. Ini juga menit. Ini adalah dia berdistribusi uniform. Tadi dia nilainya adalah 2 dan 3 ya. 2,0 ya boleh. Atau Anda tulis 3 juga sama saja ya. Oke. Saya ulang. Nah, kita sudah mendefinisikan di advance prosesnya ada workstation 1 failure, ada workstation 2 jam. Nah, di sini kita lihat uptime berarti seperti yang sudah saya bahas tadi adalah waktu antar kedatangan dari failure dan jamnya tadi. Nah, ini adalah waktu perbaikannya. Ini jangan salah, sesuai dengan soalnya distribusi eksponensial, ini distribusi uniform. Nah, Anda harus dengan tepat menyebutkan menuliskan sesuai dengan formatnya. Contoh seperti ini ya. Misalnya Anda salah, Anda menyebutkan uniform hanya 20. Nah, ini tidak akan bisa jalan. Karena dia tidak sesuai dengan format. Kalau formatnya kita lihat di sini, yang disebut sebagai distribusi uniform, dia ada min, ada max. Maka kalau ada min, pasti koma, kemudian Anda tulis max-nya, ya. Nah, kemudian kalau sudah ke situ, kita akan lihat bahwa di langkah selanjutnya kita bisa mendefinisikan resource di langkah selanjutnya. Nah, Anda kembali masuk ke basic proses yang ada di sini, masuk ke resource. Kita lihat, double klik, kita beri nama workstation WS atau apapun ya. WS1 misalnya, kapasitasnya fix dan sebagainya. Nah, ini yang penting. Anda bisa definisikan failures-nya. Failures di sini, saya ulang. Definisikan di sini ya, klik. Anda bisa double klik. Nah, Anda bisa definisikan failure 1 tadi apa misalnya? Failure 1 berarti kita definisikan dari workstation 1 failure. Ya, kita gedekan supaya Anda tidak salah. Nah, tadi kita sudah membahas 3 jenis failure yang ada di arena. Kita coba dengan ignore ya. Kalau ignore itu berarti tadi seperti saya bilang, waktu prosesnya membutuhkan 2 kotak waktu. Waktu perbaikan failure-nya membutuhkan 4 kotak. Nah, Anda tetap jalankan 2 kotak itu, sehingga apa yang terjadi? Waktu perbaikannya tinggal 3 kotak. Ya. Kalau tadi yang preempt dan wait, Anda bisa lihat contohnya di slide yang sudah saya jelaskan tadi. Anda bisa coba juga. Nah, tapi ini kan tidak cukup ya di WS1. Di WS1 tidak hanya terjadi major failure, tapi juga terjadi jam. Ya.
Dan di sini Anda bisa gunakan rule-nya ignore juga. Nah, kalau sudah itu Anda bisa tutup dan dia akan berubah. Dia akan terdapat 2 row failure. Kalau untuk meyakinkan Anda bisa cek lagi. Ini ignore workstation 1 failure, ini 2 jam. Dan Anda kalau ingin mengubah parameter failure di workstation 1 dan jam di workstation 1, contohnya ini saya salah ya, ini harusnya WS2 jam, WS1 jam, maka kita kembali ke sini. Advance proses, masuk ke failure. Ini bukan WS1 tapi bukan WS2 tapi WS1. Ya. Kita lihat tadi, masuk lagi ke basic process, masuk ke resource, failures. Nah, ini aneh, seharusnya dia sudah berubah menjadi workstation 1 jam. Ya, harusnya sama saja. Kita lihat lagi, advance process, failure. Nah, ini bisa kita hapus yang tadi. Basic process, di sini ada resource. Nah, ini udah betul. Ya. Baik, kalau sudah, sekarang kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu Anda bisa menambahkan prosesnya. Ya, Anda bisa menambahkan prosesnya, dan itu ada seperti biasa. Anda bisa tambahkan di sini. Ya, ini belum terkoneksi, silakan Anda koneksikan. Objek, kemudian connect dari warehouse part ke proses ini. Kita beri nama dia workstation 1. Nah, ini dia. Kita size delay release ya. Mengambil apa? Tentu saja kita resource bukan set, dan yang diambil adalah WS1, di mana WS1 tadi sudah kita definisikan failure-nya. Berapa yang diambil? 1. Ya. Distribusinya apa? Tadi kita ingat karena dia mesin otomatis, maka dia bersifat konstan. Setiap, kalau saya tidak salah, 8,5 menit ya. Kalau kita lihat dulu di sini. 8,5 menit di sini. Waktu prosesnya adalah 8,5 menit. Maka itulah yang Anda isikan di sini. Sebesar 8,5 menit. Ya. Nah, itu kita lihat sudah sama. Workstation standar, stage delay release, minutes, value edit, dan seterusnya. Nah, untuk workstation 3 dan 4, Anda tentu saja bisa lanjutkan workstation 2, 3, 4 dengan cara seperti itu. Dan kalau sudah selesai, jangan lupa Anda dispose ya. Sini. Nah, sekarang kita coba jalankan modul arena yang sudah saya siapkan. Semoga tidak ada permasalahan. Ini adalah arena 4.8. Kemudian 4.8 kita buka. Kita perbesar. Oke. Nah, Anda juga bisa menambahkan gambar mesinnya dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat, yang penting prosesnya itu tadi sudah benar di advance prosesnya, di failure-nya tadi. Berarti sekarang kalau kita lihat ya, di sini ada 1, 2, 3, 4 failure, 1, 2, 3, 4 jam. Kalau kita masuk ke basic process, di sini Anda lihat di sini di bagian resource ya. Nah, di sini sudah didefinisikan failure-nya masing-masing. Ini 1 failure, 1 jam. 2 failure, 2 jam. 3 failure, 3 jam. 4 failure, 4 jam. Nah, kemudian kita jalankan simulasinya. Jangan lupa Anda bisa beri nama, project title, dan analyst name-nya. Kemudian masuk ke replication parameter 10.000 menit, 24 jam, semuanya menit, tidak ada warm ups. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, ini baru masuk sekian menit. Nah, ini 10.000 menit sudah selesai dan keluar hasilnya ya. Jadi ini ada part yang datang itu sebesar 1000. Kita bisa lihat di entity-nya misalnya atau di queue-nya ya, berapa waktu yang dibutuhkan. Ini misalnya waiting time-nya 10 menit. Workstation 2 7 menit, workstation 3 13 menit, dan seterusnya. Ya. Di sini kita bisa save, kemudian kita kembali ke itu kita tadi di sini. Ya.
Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan, kita lihat ini adalah utilisasi dalam persen ya. Ini adalah berapa yang sibuk dan lain sebagainya sesuai yang ditanyakan soal. Ini tadi yang saya bilang. Ini adalah waktu menunggu di setiap workstation. Ini adalah jumlah yang menunggu di setiap workstation. Ini berarti jumlah partnya ya. Kalau ini adalah waktu tunggunya. Nah, baik. Saya rasa itu penjelasan saya untuk 4.8. Ini sama seperti yang tadi, silakan Anda ulang-ulang dan dicoba terus sampai mengerti.